got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile. Yeah, you are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you, 'cause you are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. 'Cause you are the only thing that I got right now. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you, right next to you. Nothing will ever come between us, 'cause I'll be standing right next to you, right next to you. You had my child, you would make my life complete. Just to have your eyes on a little me, that'd be mine forever. And baby, everything that I have is yours. You'll never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. 'Cause you are the only thing that I got right now. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you, right next to you. Nothing will ever come between us. I'll be standing. Alituan di amin na marhula-hula marburu manalu dohot tabula. Tuhan nang rak mahami uduru. Di lama buon yan akon namin na naing madjalo pa masumasuo perbagason siyan huriami. Tuhan roh hami tuho asiro hami dahami. Asa homa ni Tuhan napasauto sa luho na diakasakap namin. Padawan ni Tuhan siya nakatodong namin ng hami sa luho na. Ang kapar sa ito, liya maipasok na sa anoy. Asa buhay ni Tuhan huwag kami anak ko namin yung tuhuli ami. Nang sonyan no nalitang bihami at kanamatodong. Di nga madjalo do manaro na kaada na perlu di sa ada terbata. Di so nalituan si pangano do sino mo narede di dulo nami. Bahan mo nalituan tawai paso do las liroha. O matangyang namin ito marita ng Jesus Kristus na umakopang. Amen. Asa si titik masiko pa gulang-gulang pangaraw na. Muluto sa monope natupak karada nami. Do jakay na nami. Kay gudang mapinasuna. Amen. Mga tumay.
Mangiaku maboru Ita mardomu hasian Ihutonomu namai Elak pusina dopanmi Oras mau Uli nang ipini Dirokot dong dikit Itu Tuhanni Adikon haposo omi tua pangalaho Malamalo maobolu Marsia dopan Marsia juga mamu Marsadaroha Burju-burju oboluku Marsi batua Ya. Jalo mainan parumai mo. Dalang itu si Matua. Cium si Matua mi, kau. Oke, masuk ke tengah barisan. Tahan ya. Kami di bagasan Las Niroha di nama ngudurhon anak dohot boru ni uriamon. Atong Tuhan pasahat tayo salut nang ulo nami para anak dohot parboru nang salut nang katodong nami Tuhan. Honga Tuhan na mangudurhon na sida siyan bagas na sida sa hatu gerejaon nang diaka pulau nami di penot Tuhan di nanay mangikut dohot. Honga tongtongan nami Jala paso-paso masalud na kaulon nami. Asimaroh hamdi kami Tuhan jumulo sisa salud na dusa pangaleson nami. Sa tama kami madjalo paso-paso naneng si pasatong di tonga-tongan ni mulo nami. Mga saon guar ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asin nirohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Kolong nirohan di bata ama dohot parsauran ito di purbadia. Ima naman dongan ni hiton sa dari nomor sugot sahat runi saliling-liling. Amin. Amin. Sudungan ni rohaki na pinilit ni Tom Diki Hasoloman ni mataki na mga ririta Rapmahita na dua mga lugahon soluta bangsa utos sa kapta songon jati tayo
Bapak, Ibu, silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih Bapak. Engkau Bapak yang mengerti dalam segala apa yang kami butuhkan, segala apa yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus mempunyai kasih yang sempurna, yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu, rancangan indah terjadi di hidupku. Kami panggil Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Naikkan syukur kita. Sebagai puji dan ucapan syukur kita atas segala kebaikan-Nya, Tuhan menjadikannya semua indah pada waktunya. Tidak ada satu masa pun yang bersama kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, Yosef ini saya kenal dari kecil dan saya guru sekolah minggunya. Ini juga Tante Lena guru sekolah minggunya. Jadi kami sangat berbahagia sekali melihat Yosef. Amin. Sukacita yang besar bagi kami ya kan Yosef. Agak tegak kamu duduknya. Iya. Dia semuanya. Ternyata mempelai wanitanya yang tahu, berarti calon singer ya. Hai, haleluya. Saya bilang ending nggak tahu apa Yosef, yang tahunya cuma. Iya.
dan dalam pengurapan Roh Kudus kami akan dikenyangkan, dipuaskan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Terlebih kedua mempelai yang akan menerima pemberkatan kudus hari ini. Dan kami percaya kami bukan hanya pribadi-pribadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Terima kasih, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan menolong mempersiapkan kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom kedua mempelai. Sebelum gereja hamba Tuhan dan kita bersama-sama berdoa menumpangkan tangan kepada kedua mempelai, terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan baca dari kitab Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan di mana para orang tua sangat menunggu-nunggu momen-momen seperti ini, di mana anak-anak yang kita kasihi akan dipertemukan dalam pernikahan kudus. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segala proses yang ada, waktu yang panjang, tenaga, pikiran, itu terasa terbayarkan setelah nantinya kedua mempelai dipersatukan dalam pemberkatan kudus. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, di mana pernikahan itu adalah lembaga pertama yang ada, dan inisiatornya itu sendiri adalah Allah, bukan manusia. Maka tentulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pernikahan itu harus menempati tempat yang khusus, yang terutama di dalam kehidupan. Pernikahan itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau sudah menikah, rubah mindsetmu, pikiranmu di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah engkau dipanggil, untuk itulah kau dinikahkan, menikah, untuk damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, di pikiranmu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut pemahaman saya, kalau ada keluarga baru, akhirnya masa-masa ke depannya menjadi jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang memuji Tuhan. Ini adalah kesalahan yang sebenarnya. Karena Alkitab mengajarkan hendaklah damai sejahtera. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu sedang menuntun kita, membawa kita kepada damai sejahtera Kristus, dan itu memerintah, berkuasa atas hidup kita. Maka tidak jarang saudaraku, di zaman sekarang ini kita sering mendengarkan ada banyak perceraian, ada banyak poligami. Kenapa? Masalahnya di situ. Saya yakin
Kalau ada keluarga yang takut Tuhan, cinta Tuhan, maka namanya perceraian, poligami akan jauh dari hidup mereka. Tapi selebihnya itu akan menjadi, saya katakanlah, menjadi teladan, contoh di tengah-tengah kemasyarakatan. Ini yang hilang selama ini. Ada banyak orang berpikir pernikahan itu sudah hanya menikah, maka beranak cuculah, cukup sampai di situ. Tidak benar. Kalau kita melaksanakan pemberkatan nikah ini di dalam gereja, kebenaran Alkitab, maka saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pernikahan itu harus memuliakan Tuhan. Kedua mempelai yang kami kasihi, setelah nanti kalian diberkati, kalian akan menemukan suatu pola yang baru dalam hidup kalian, di mana dua pribadi yang dipersatukan ada perbedaan, tapi harus melakukan satu tujuan yang hakiki, yaitu memuliakan Tuhan. Maka hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang ada di hati kalian berdua. Dari hatimu itu ada monitoring kepada tindakan-tindakan. Hatimu itu memonitor langkah-langkahmu ke depan. Itu saya katakan kenapa hati menjadi monitoring, yang memonitor perjalanan kita ke depan. Karena perjalanan kalian tidak jauh beda dengan perjalanan para orang tua yang sudah terlebih dahulu juga menikah. Tidak selamanya mulus seperti yang dibayangkan banyak orang. Ada rintangan, ada tantangan, tapi di situ saya percaya waktu kalian menaklukkan hidup kalian kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada upacara pemberkatan nikah, alangkah baiknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tindakan kami semata, tapi karena kasih dan rahmat Tuhan, Engkau memberikan hari yang terbaik ini bagi kami, untuk kami bersama-sama berdoa, menerangkan anak-anak kami yang kami kasihi ini untuk menerima pemberkatan kudus. Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan,
Dan sesungguhnya kami punya kerinduan yang sangat dalam bahwa hendaknya keluarga yang sebentar akan diberkati di dalam nama Yesus akan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang diberkati, keluarga yang kuat. Untuk itulah kami datang kepadamu Tuhan hari ini, berdoa dan menyerahkan. Biarlah Tuhan lewat pemberkatan nikah hari ini, apa yang menjadi kerinduan kami, harapan orang tua akan terrealisasi bagi mereka. Maka mereka akan menjadi keluarga yang diberkati kelak, memiliki masa depan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami, mengurapi hamba-Mu sekali lagi, memberikan hikmat untuk berdoa, menumpangkan tangan, memberkati kedua mempelai ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, meteraikan itu Tuhan, tidak akan pernah berlalu begitu saja. Engkau yang mengajarkan kami untuk damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kami. Itulah sebabnya kami dipersatukan. Kami mau Tuhan keluarga ini menjadi keluarga teladan, garam dan terang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saat ini GKSI Bukit Sion yang dipimpin saya sendiri di hadapan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan akan bersama-sama mengikuti upacara pemberkatan nikah atas anak kita Hari Yosef Manalu dengan Asrita Tambunan. Saya akan bacakan votum atau titah Tuhan bagi kita, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang kedua, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Yang ketiga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nomor 4, pegang teguh janji nikah saudara berdua di hadapan Kristus, supaya pernikahan saudara abadi. Sebab janji tersebut merupakan dasar untuk menghadapi berbagai perubahan kemerosotan, nilai-nilai moral,
dan kegoncangan finansial di zaman modern sekarang, di tengah badai kehidupan, perbedaan pendapat dan benturan-benturan kerap terjadi. Tapi tetaplah setia untuk bersama mencari jalan keluar dan tabah mengarungi samudra kehidupan yang jahat ini. Pernikahan memberikan wewenang atas kebahagiaan dan kesejahteraan berkeluarga yang perlu dibina, dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah. Sebagai imbangan di mana ada wewenang, di situ ada tanggung jawab. Puji Tuhan. Hendaklah saudara berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya serta menjawab pertanyaan ini. Mari berdiri. Kami undang kedua orang tua dan mempelai pria berdiri di depan mendampingi di sini. Hari Yosef Manalu, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Asrita Tambunan sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri? Mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan dan kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Katakan ya kalau ya. Iya. Puji Tuhan. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Siap. Puji Tuhan. Pengantin perempuan Asrita Tambunan, dengarkan baik-baik. Saudara Asrita Tambunan, apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima Hari Yosef Manalu sebagai suami yang sah dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Puji Tuhan. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Ya. Puji Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji nikah ini, selanjutnya saya mau bertanya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang mendukung dan mendoakan kedua saudara kita ini dalam hidup nikah mereka. Kalau sidang Tuhan dan para hadirin bersedia, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Orang tua silakan duduk. Saudara kami Hari Yosef Manalu disaksikan sidang jemaat dan di hadapan para malaikat oleh pertolongan Roh Kudus. Sebelum kalian menerima pemberkatan nikah menjadi ikatan cinta, kalian telah ada cincin yang tidak berujung,
yang menjadi bukti keabadian cinta kalian. Oleh karena itu, Saudara Hari Yosef, sekarang ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Hari Yosef Manalu menerima engkau Astrita Tambunan sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji sebagai tanda ikatan janji setiaku kepadamu, cincin ini kusematkan di jari manismu. Kiranya Tuhan menolong engkau Hari Yosef untuk menepati janjimu kepada yang mendampingimu sepanjang hidup. Dan sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan mempelai wanita mengucapkan janji nikahnya kepada mempelai pria. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Astrita Tambunan menerima engkau Hari Yosef Manalu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji sebagai tanda ikatan janji setiaku kepadamu, cincin ini kusematkan di jari manismu. Tuhan menolong untuk saudari menepati janji nikahnya. Tambah gemuk. Haleluya. Sekarang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kedua mempelai berlutut. Dengan demikian, saya Pendeta Agustinus Simanjuntak yang memegang teguh janji kehambaan di hadapan sidang jemaat yang dikasihi, yang disaksikan para malaikat, menumpangkan tangan dan berdoa atasmu, kedua mempelai Hari Yosef Manalu dengan Astrita Tambunan. Turunlah kiranya berkat kepadamu, Tuhan yang memelihara memberkatimu, Tuhan yang menuntun engkau, dibaringkannya engkau di hamparan rumput yang hijau, dan menuntunmu ke aliran air yang deras, mencukupkan semua kebutuhanmu. Itulah yang menjadi berkat pernikahanmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menceraikan, memisahkannya kecuali maut. Maka hari ini yang disaksikan sidang jemaat dan oleh para malaikat, aku memberkati engkau, memberkati pernikahanmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan berdiri. Haleluya. Maka dengan demikian mereka sah menjadi suami istri. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan, kita percaya inilah ciuman pertamanya kepada calonnya, gitu ya Pak? Iya katanya. Iya katanya. Saya percaya. Jadi selama ini ada, berarti masih ada pemisah. Jadi setelah diberkati, tidak ada lagi pemisah. Maka bukalah cadarnya yang menghalang itu, dan nanti hitungan ketiga berikanlah ciuman pertama kepada istrinya. Buka 1, 2, taruh tanganmu. Masih 2 ya, 3, jangan langsung dicium. Baru hitung ketiga ya. Coba cari kira-kira di mana yang cium. Ya? Udah pas, sudah ketemu. Hah? Udah ketemu. Ketemu katanya. Semua lihat. Udah ketemu. 1, dekat. 2, 3, belum. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kenapa kita kasih Alkitab enggak karangan bunga? Karena ini punya filosofi yang luar biasa dan di dalamnya ada hidup dan kebenaran. Maka terimalah ini sebagai kado dari gereja. Tentu baca dan bawa ke gereja, dan sekaligus ini surat nikah, bukti bahwa kalian sudah diberkati di dalam gereja. Bisa digeser lagi tempat duduknya. Sudah membesarkanku dari kandungan hingga saya sebesar ini dan mempersuti pernikahan. Terima kasih atas kerjasama Bapak. Doakan Bapak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mak, Pak, mulai dari sudah berjumpa dawak di orang muna tu au rumon Pak, Mak, dok sadarion ora saudo orang muna na Mariana Koni buana Mak, Pak ditangiang muna asa gabe jadi keluarga sitiru na Mak, Pak di Jolwano mulai Takkan ku lupakan nasihatmu Ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kami, yang merelakan diri datang ada bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi kami berdoa buat kedua mempelai ini Tuhan, keluarga yang baru ini, Tuhan Yesus Engkau memberkati, juga kedua orang tua mereka Engkau memberkati. Demikian juga orang tua yang menyertai sahabat, saudara-saudara kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa
bahwa selepas acara pemberkatan nikah ini, keluarga besar akan melanjutkan pesta adat Batak. Tuhan, kami serahkan acara itu ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang memimpin mereka. Mari Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga acara adat itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, oleh iman-Mu kepada dia, arahkan hatimu. Pulang dan terimalah segala berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan yang dari Roh Kudus yang terus menuntun, memelihara, memberkatimu sampai Maranatha Dia akan datang kembali menjemput orang-orang kudus baginya. Maka diberkatilah engkau, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu yang menjadi bagianmu. Diberkatilah masa depanmu, diberkati lumbungmu, keluar masukmu. Hari-harimu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Nafsu
menghemat waktu kita, jadi langsung berkumpul para pihak para anak keluarga besar dari para anak langsung kumpul, keluarga besar dari pihak Parboru langsung kumpul. Belum, ikut aba-aba nanti ya. Nanti bilang.